Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada satu cerita dari sepupu gua namanya Adit. Nah, itu kejadiannya itu waktu dia baru masuk kuliah dan tinggal di asrama kampus gitu. Tapi sebelum kita ke cerita, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan teman-teman yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Nah, sepupu gua, si Adit itu kan baru masuk kuliah gitu dan dia waktu itu tinggal di asrama kampus. Karena alasannya sih pas itu nyari kosan nggak ketemu ya, kurang cocok. Akhirnya dia mutusin buat di asrama kampus karena melihat bangunannya besar. Dan di sana juga banyak yang tinggal gitu kan, meskipun sekamarnya itu isinya 4 orang. 4 orang itu tidurnya itu pakai ranjang yang tumpuk gitu, masing-masing dua-dua, kanan kiri gitulah. Sebenarnya suasana asrama itu tuh nyaman ya, enak, ramai gitu kan. Karena itu ada berapa ya, 30 kamar kalau nggak salah. Jadi lantai 1 itu 10 kamar, lantai 2, lantai 3 itu masing-masing 10 kamar. Jadi totalnya itu 30 kamar. Ya 30 kamar, asrama itu penuh dikali 4, itu udah berapa? Udah 120-an kan? Makanya udah 120 orang jadi ramai banget lah. Ada satu hal sih yang mungkin agak kurang serak ya, yaitu kamar mandinya. Toilet sama kamar mandinya itu terpisah, jadi nggak di dalam kamar gitu, tapi pakai toilet rame-rame gitu, kamar mandi rame-rame. Ada satu ruangan besar di belakang asrama gitu. Nah di situ tuh kamar mandinya berjejer gitu, ada berapa sama toiletnya juga. Nah suatu malam sepupu gue itu ceritanya kebelet gitu dan dia sebenarnya dia takut gitu ke kamar mandi sendiri gitu. Soalnya udah ada ini nih cerita-cerita gitu yang dia dengar gitu mengenai kondisi asrama lah. Biasalah buat anak-anak yang udah pernah tinggal di asrama itu biasanya tuh ada aja cerita-cerita horor seputar asrama situ gitu. Nah itu sepupu gue juga ngalamin kayak gitu. Udah dengar cerita-cerita terutama di kamar mandi situ. Nah malam itu jam 1, jam 2-an lah dia itu kebelet. Dan dia sebenarnya nggak berani. Dia udah ngajakin teman sekamarnya yang tidur di atas dia itu, tapi temennya kagak mau dibangunin tuh, diem aja. Sementara dia udah kebelet banget kan, udah nggak nahan. Akhirnya takut pun dia paksain lah, udah dia kesana sendiri gitu ke toilet. Untungnya sih pas di koridor tengah itu jalan menuju toilet tuh terang ya, jadi pikir dia nggak serem-serem amat sih. Terus udah dia jalan ke situ, akhirnya sampailah di kamar mandi asrama. Dia masuk ke situ, sebagian lampunya itu udah dimatiin, tapi masih ada beberapa yang nyala gitu. Jadi masih kelihatan cukup jelas lah. Udahlah dia akhirnya masuk ke salah satu bilik toilet gitu, dan itu biliknya tuh yang paling dekat sama pintu ya, karena ya dia juga pasti takut lah kalau misal ngambil yang agak jauhan dari pintu. Nanti kalau misal ada apa-apa larinya kan jauh kan. Nah makanya dia ambil deretan toilet yang paling dekat sama pintu dapur, sama pintu kamar mandi situ. Udah nggak lama setelah dia buang air, dia udah selesai gitu, hampir selesai, dia mau pakai celana gitu. Dia tuh ngedenger ada suara srek gitu, kayak orang lagi nyuci sesuatu gitu. Wah dia pikir siapa ya gitu. Terus dia ini nyapa gitu kan, oi gitu. Coba kali aja disautin gitu, tapi dia diem aja. Dan pas dia diem gitu, itu bunyi srek lagi gitu, bunyi lagi srek. Pas dia sapa lagi, woi gitu, berhenti lagi. Jadi kayak gitu, kalau dia sapa itu berhenti gitu kan. Akhirnya udahlah dia pakai celana gitu kan. Takutnya itu ada orang juga pengen ngerjain dia juga gitu. Akhirnya dia keluar, pakai celana keluar. Nah pas keluar itu, dia itu ngelihat di salah satu kamar mandi, itu dia tengokin ke sana kan. Itu tuh ada kakek-kakek itu lagi
nyekatin badan dia gitu itu pakai sikat lantai ya, pakai sikat lantai sama pakai ember gitu. Dan dia ngeh gitu kalau ember sama sikatnya sama gayungnya yang dipakai itu tuh punya dia gitu. Nah si kakek itu pas udah diliatin gitu kan, dia berhenti terus nengok ke dia gitu. Katanya mukanya serem banget, mukanya ya namanya kakek kurus gitu kan. Dan kakek itu rambutnya panjang tipis gitu, udah panjang, udah putih tipis. Kayak gitu dia nyekatin badannya gitu, kayak orang mandi biasa tapi masih pakai celana ya. Kayak orang mandi biasa tapi mandi gosoknya tuh pakai sikat lantai. Sikat yang buat nyuci baju ya. Sikat yang kayak gitu. Sama itu tadi pakai gayung embernya tuh punya sepupu gue itu. Dia shock ngeliat itu kan, si kakek itu nengok ngeliatin dia terus ketawa gitu hehehehe. Udah dianya kabur gitu, dia kabur balik ke kamar. Nah di kamar itu intinya sampai pagi tuh dia nggak bisa tidur gitu kan. Ternyata kejadian semalam itu nggak berhenti cuma di situ. Nah pagi harinya pas subuh itu dia keluar kan, dia mau sholat subuh. Dia mau keluar ke kamar mandi lagi, ke apa sih namanya yang tempat wudhu itu. Bukan ke kamar mandi ya, ke tempat wudhu itu terpisah sama kamar mandi. Nah dia mau keluar subuh-subuh itu. Dia kaget banget gitu melihat si ember, gayung sama sikat dia itu udah ada di depan kamar dia, udah ada di depan pintu dia. Dia shock banget gitu. Ngeliat, wah ini kan yang semalam dipakai sama itu. Dia ngeliat itu, akhirnya dia bangunin teman-temannya gitu. Dan dia nggak cerita sih, intinya dibangunin teman-temannya dulu buat nemenin dia buat ngambil wudhu ya. Buat wudhu sama sholat subuh bareng gitu. Nah setelah paginya baru dia cerita. Kalau semalam itu dia ngelihat sama kakek-kakek di kamar mandi gitu kan. Pakai gayung sama ember dia. Nah dari situ dia udah nggak berani pegang gayung sama ember itu. Terus minta temennya itu buat ngebuang itu. Dia takutnya kan gimana kena sama si setan kakeknya itu ya, hantu kakek-kakek itu gitu kan. Dia agak jijik juga gitu katanya kan. Kayak bekas dipakai kayak gituan. Ya orangnya kurus banget, kalau orang sih masih mending. Nah ini kan nggak tahu siapa gitu, hantu lah. Udah dari situ dibuanglah ember itu karena dia takut. Berharap sih dia nggak jumpa lagi gitu. Nah pas malamnya lagi, pas dia lagi tidur itu, dia udah tidur pulas gitu. Masih sore sih, masih jam 10-an, tapi dia udah tidur karena semalamnya dia nggak tidur gitu. Nah pas dia lagi tidur itu kayak ada yang megangin badan dia gitu, ada yang megangin badan dia, ngurus-ngurus gitu. Nah pas dia bangun dia kaget, ternyata itu tuh sosok kakek-kakek yang dia lihat di kamar mandi kemarin gitu. Dia shock banget, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa ngangak doang. Dan si kakeknya tuh bilang, nanya mau pinjam embernya katanya buat mandi gitu kan. Serius gue pas diceritain ini aja agak ketawa gitu ya. Kok jadinya lucu gitu, tapi beneran ceritanya emang kayak gitu. Si kakeknya itu mau minjem embernya lagi, yang sepupu gue itu dia pikir dengan dibuangnya ember dan gayung sama sikatnya itu udah bakal selesai, ternyata enggak, itu malah dicariin mau dipinjemin gitu kan. Udah setelah itu dia pingsan gitu pas kakeknya udah bilang kayak gitu. Saking dia nggak kuatnya, dia nggak bisa kemana-mana. Posisi tempat tidur dia kan tempat tidur yang bawah itu kan kapet kan, kanan kirinya kan suka ada pagernya gitu, ada pembatasnya gitu, makanya dia nggak bisa kemana-mana. Nah kakeknya tuh duduk di samping tempat tidur dia itu. Akhirnya sepupu gue si Adit itu dia pingsan. Nah itulah cerita dari sepupu gue si Adit, dan seru banget sih kehidupan di asrama itu seru banget. Pasti banyak cerita-cerita lain dari dia, entah dia atau teman dia, itu pasti banyak. Insya Allah nanti gue share lagi ya di episode selanjutnya. Sebelum gue tutup, gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau ngedengerin dan mau nonton video ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.